Wow, best of one series dari Sarji lawan S2G Esports. Siapa yang akan berada di blue sides ini yang akan menentukan. Dan satu hal yang cukup menarik adalah itu dia Alpha yang di-ban nih Pak. Langsung. Ngomong-ngomong ya, win rate-nya dia di wildcard itu kecil banget loh. Oke. Dibandingkan dengan Alpha di hampir semua region. Hampir semua region tuh Alpha powerful banget. Tapi kalau dilihat Alpha dari wildcard kemarin itu nggak punya statistik angka yang bagus gitu loh. Dan di tempat yang lain ya kita tahu ya, kemarin ada satu momentum baru-baru ini di mana Sekis mendapatkan hero-nya Pak, Fanny. Dan itu mulai menggeparkan dunia lagi Pak. Wah itu saya pun waktu bikin M6 Journey, saya jadi punya konten M6 Journey Pak namanya Pak. Ya. M6 Journey itu semuanya data semua saya paparkan. Ya. Dan emang Fanny dari Sekis ini kan punya 100% win rate juga. Mas saya sampai mention ini kalau misalkan di M6 ada yang lepas Fanny-nya agak bahaya sebenarnya untuk Sekis. Oke, ya kan baru-baru ini kita ngelihat ya ada Fanny yang terlepas dari Sekis. Itu dia Pak. Sekalinya lepas ya ampun udah liar banget itu, liar kakak bisa itu mah udah dikurung aja teman-temannya. Dan Hilda penggunaan salah satu dengan walaupun dengan Hilda sekarang yang udah momentumnya keluar kembali, popularitasnya udah semakin meningkat. Penggunaan dari Assassin akan semakin sulit nggak sih Pak? Kayaknya S2J emang pengen atau berniat sih Pak untuk bermain Assassin di sini. Karena terlihat dari band Hildanya emang mereka tuh nggak mau ada Hilda di game ini. Dan jadi nggak ada yang bisa menutup juga potensi agar nanti ketika Nolan terlepas, apalagi sekarang Nolan terlepas, ya mungkin aja bisa ditukarkan tapi ternyata Suyo. Oh ternyata Suyo. Karena masih banyak banget pilihannya loh. Suyo ada, mereka mau mengamankan hero kayak Khalid juga tadi masih ada Assassin yang lain, Hayabusa, Joy-nya apa semuanya ada semua, Gatot ada semua gitu. Banyak banget pilihan dan Gatot beserta Valentina. Oke, kalau Valentina berarti di sini dia mau hero yang stabil untuk mid laner karena Valentina sekarang Pak opsinya banyak. Kita bisa pakai Brave Smite, kita bisa pakai Pure Rage, bahkan ada beberapa yang pakai Quantum Charge kalau memang lawannya adalah Edith. Quantum Charge. Mau dibalesin Pak? Mau dibales, mau dikejar-kejaran. Nambahin movement speed sama biar farmingnya tuh bisa sustain juga kan dapat regen HP dari basic attack. Yap, dan itu dia. Ada Matilda dan Bruno. Ini hero yang di rank game sekarang lagi populer banget dikarenakan adanya Malefic Gun. Dengan adanya Malefic Gun, range akan meningkat. Lalu penetration juga stabil di 30%. Dan jangan lupakan juga bahwa ada efek yang lebih mengerikan selain dari range-nya juga, yaitu adalah attack speed yang connecting banget sama Bruno. Bruno kan dulu item powernya kan di Scarlet Phantom. Tapi Scarlet Phantom sudah menyatu dengan Huskclaw. Nah, pas bikinnya Huskclaw, Berserker sama satu lagi Malefic Gun. Udah tiga ini udah lengkap, Pak. Tinggal itemnya nanti item kayak Wind of Nature kah, Rose Gold Meteor, tergantung sama lawannya nih. Apakah mau ambil Nolan, apakah mau ambil Joy, atau jangan-jangan di sini SRG akan lebih berfokus sama hero-nya Innocent dulu nih sebagai gold laner. Saat lagi kita akan lihat dulu ya, yang mana dulu yang akan diprioritaskan oleh pemain-pemain dari SRG. Beberapa detik lagi dan itu dia Joy. Mereka tahan ya, walaupun emang ya mereka tahu di sebelah udah ada Suyo gitu. Jadi mereka tahan, mereka prioritaskan dulu dua hero awal tadi, Valentina dan juga Gatot, baru sekarang. Jadi jatuhnya kayak apa ya, kayak memberikan sebuah celah ya agar nantinya dari Joy ini mungkin lebih ingin dimaksimalkan. Agar nantinya hero-hero backline yang mungkin kayak Bruno ini bakal keganggu juga gitu loh dengan kehadiran dari sosok Joy-nya. Tapi kalau aku ya Pak Pulung ya, aku menganggapnya di sini pick dari Joy-nya ini agak sedikit fleksibel juga karena memang yang pertama Angela masih open. Seperti kita tahu combo Joy Angela ini sangat-sangat mengganggu sekali. Dan dengan adanya modal satu Gatot Kaca menurutku udah cukup loh untuk badan. Apalagi ketika di tangan dari Krem. Tapi kalau emang Gatot Kacanya mau di flex, harusnya pick keempatnya ini akan menuju ke pick Innocent. Biar Gatot Kacanya di keep dulu nih, mau di XP atau di ROM, aman-aman aja kayak gitu. Dan pada sekarang nih kita lihat nih, dengan adanya Harit ini juga menghilangkan possibility nantinya mengurangi kesulitan di area dari gol. Karena setidaknya Bruno kita tahu lah ya teman-teman ya, satu marksman yang cukup curang di awal-awal dengan stack yang benar-benar dia jaga ya wes. Sekalinya ngegebuk ke kita buset deh. Wah itu nyebelin sih, apalagi bisa mainin bolanya itu tuh udah sulit teman. Kalau ngomongin bola ya Pak Pulung ya, itu tuh yang bakal jadi bantalan tuh biasanya antara dua. Antara dari monster jungle yang ada di Crab, atau mungkin di Kramer, atau ya hero roamer yang nanti melakukan ganking. Karena seenggaknya dengan power ya dari Bruno seperti yang kita tahu, dia tuh bisa melakukan pokingan damage dari dua arah gitu loh, yang dimana dia bisa mengamankan bush camp terlebih dahulu, atau nantinya dia bakal akan bermain dengan area of effect-nya juga dengan Worldy.
Tapi butuh level 4 kalau Worldy. Oke. Early game dulu siap. Wah, Yums. Harusnya Yums. Kena Yums sekarang ya, Prof. Iya kan? Pasti Pak, nggak mungkin nggak kena dia. Karena hero-nya masih open banyak. Ada Khalid juga sebenarnya. Yep. Tapi Khalid kayaknya kalau diadu sama Matilda sekarang nggak bagus sih. Semenjak adanya nerf ya. Yang begitu sangat-sangat berpengaruh. Ya karena kita tahu ya kemarin Khalid adalah perusak hero-hero support. Hero support seperti apa ketemu Khalid. Tapi nggak Prof. Tetep, Prof. Waduh. Tetep Prof. Rumus pasti pun dibantah ya oleh Coach Arcadia. Karena di sini kayaknya mereka tahu gitu loh kalau misalkan emang kekuatan dari combo Khalid dan Gatot Kaca itu bisa difleksibelkan. Apalagi untuk Gatot Kaca sih Pak Pulung. Iya. Kalau emang tugasnya cuma nge-screening, aku merasa ya nggak ada masalah gitu loh untuk Gatot Kacanya ketika nanti dia akan bermain sebagai roamer sekalipun. Ini hanya tinggal bagaimana nanti pemain dari SRG untuk bisa memanfaatkan apapun yang mereka miliki. Kenapa? Karena udah ada 2 kaplingan tanah ini yang bisa dimanfaatkan oleh mereka loh. Khalid punya 1 Raging Sentrum, Avatar of Guardian udah punya. Belum lagi dengan HP yang cukup tebal. Ini yang lain kalau nggak bisa nganterin damage ataupun ngedeketin ke arah dari Bruno-nya, wah PR pisan ini. Suyo aja udah sulit masalahnya. Suyo. Tapi jujur melihat hero-hero mid laner yang masih terbuka banyak. Wah. Kayaknya opsionalnya, itu dia Aurora. Dirusakin Karena lagi. Vexana udah di-delete di sini yang pertama. Dan Ruby. Jatuhnya Ruby emang hero yang paling stabil aja untuk bisa memberikan sisi power terutama untuk Joy. Karena Joy adalah tipikal hero yang akan sangat-sangat terganggu nantinya ketika ada mini stun dari Ruby dengan Donran Wolf King. Ini pemilihan yang cukup baik loh. Ini malahan gua ngelihat ya kalau dari S2G ini kayak gini mereka seimbang banget loh jadi Pak. Team fight dari SRG ini bisa benar-benar ditahan loh. Joy nggak bisa masuk asal-asalan juga. Oke. Tapi kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan Marshman ya, ini kita ngomongin soal gold laner. Sebenarnya ada beberapa hero yang mungkin range-nya akan aman. Tapi entah kenapa di sini, kalau emang mau hero yang agak sedikit durable juga nggak ada masalah sih. Granger, hero yang baru saja mendapatkan revamp dan baru boleh digunakan di atas tanggal 20 November 2024. Betul. Dengan adanya Death Sonara yang sekarang bisa di-spam. Apalagi untuk Granger dia jadi hero scaling. Dan hanya berharap kepada Joy Granger untuk late game. Jatuhnya ini memberikan Krem, Stormy, dan juga Yums tanggung jawab yang sangat-sangat berat nih untuk di early game. Karena mereka harus bisa ngestabilin early game-nya, jangan sampai one-sided menuju ke arah dari S2G. Oke, kalau begitu teman-teman itu dia drafting phase sudah selesai. Ini dia Swiss round ataupun Swiss stage di game yang pertama. 8 game akan kita berikan di hari dan ini adalah pembukanya. Akankah S2G atau SRG yang akan mendapatkan kemenangan? Let's see into the land of dawn. Ini dia best of one teman-teman. Di mana kita bisa melihat juga dari drafting phase yang sudah muncul. Ada Aurora sebagai mid laner sehingga ini akan kita pertanyakan apakah Auroranya akan bisa memenangkan early pokingan damage ketika melawan Valentina. Yang kita tahu sendiri juga Valentina sangat mampu untuk bisa deliver damage dari jarak yang cukup jauh. Stone Blaze di awal-awal pasti akan sangat membantu sekali bagaimana untuk bisa menghilangkan karena wave minion. Farming, itulah yang akan dilakukan oleh masing-masing dari junglernya. Akan bergerak ke arah mana, kenapa untuk sekarang? 2 player dari masing-masing tim berada di area mid untuk bisa mendapatkan karena wave minion dan juga level kedua pertamanya. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman, selesaikan juga nih semua quest dan aktif juga selama event berlangsung untuk mencapai level 75. Biar kalian dapetin skin Cloud Pride. Lu pasti udah level 150 ya, Bro? Belum. Baru level 40-an saya. Buset serius, Bro? Iya. Wah, saya mau sombong. Berapa? 135. Buset, beli tuh. Gak apa-apa. Buat teman-teman yang tidak mau menyelesaikan quest kayak Pak Pulung, boleh langsung aja. Support Diamond. 15 lagi action figure itu akan menjadi milikku. Wah, mumpung gold laner ya Pak Pulung ya. Mumpung sekalian gold laner ya. Dan melihat untuk sekarang, Skies yang sudah mulai melakukan invade bahkan mencoba untuk mengambil beberapa gold crab. Jatuhnya ini akan mencoba untuk mengambil beberapa kesempatan dan kemungkinan mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum nantinya disusul sama Suyo. Yep, itu dia. Ada beberapa pergerakan tadi udah dilakukan, ada dipanggil tadi dengan Guiding Wind. Kembali lagi ke area mid, di bawah masih cukup tenang, di atas masih cukup damai. Tapi sekarang sudah mulai mendekat satu bahaya. Masuk dalam tubuh dari Joyka, tidak, tapi ternyata Joy lah yang membuat sebuah kejutan. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Joy ya, dia akan lebih baik kalau misalkan join team fight di akhir momentum. Karena dengan adanya Electrifying Beats yang sekarang damage-nya memang lebih tinggi, tapi dia nggak punya anti-CC. Ya. Sehingga perlu adanya kalkulasi agar mereka tidak miss di sana. Tadi dan connect tadi Frost Breeze yang memang sudah dikeluarkan, tapi ternyata coba lihat ada sebuah gebrakan yang dilakukan, tapi Quicksand Guard
di depan umum dilakukan oleh Khalid. Dan first blood, Stormy. Dia tahu persis bahwa memang udah nggak ada lagi Pride of Ice. Nggak ada lagi Flicker untuk begin. Sehingga langsung ditabrak dan revitalize. Membuat mereka bisa teamfight kembali thanks to Yums. Karena dengan free dari Turtle-nya kali ini membuat juga scaling dari Sekai semakin lebih cepat. Oke, mulai dikejar tapi Avatar Guardian gak connect karena siapapun, tapi setidaknya Matilda berhasil diamankan, hanya saja mengorbankan Stormy tapi ditarik tadi dengan satu emo pendant. Gatot Kaca sendirian, Yumsya ada backup di bagian belakang dan Khalid mencoba untuk bisa memberikan sebuah perlindungan tapi malah membuat dirinya pun lenyap seketika. Overextend setelah adanya team fight di Turtle yang pertama. Membuat SRG menukarkan dengan trade yang menurutku tidak begitu menguntungkan. Satu tukar 3. S2G langsung membalikan goldnya dengan cepat. Dan sekarang keadaan mulai jadi imbang. Hanya ada perbedaan antar individu dari Sekai dan juga dari Kazue-nya. Ketika nanti Kazue bisa menyusul ketertinggalan level, yang mungkin ditakutkan adalah peraduan Retribution ini akan sedikit lebih imbang gitu loh Pak Pulung. Jadi ada chance bahwa memang Kazue walaupun di nerf, dia tetap mengerikan sih untuk Soul Saver Retribution-nya. Mau tidak mau Flicker pun harus dikeluarkan oleh Kram untuk bisa menyelamatkan dirinya karena tadi tekanan yang dilakukan oleh Kazue dan juga Lunar begitu besar dan barusan emo vendetnya connect kembali. Mereka nggak mau lepasin pressure ya. Dan Sekai first itemnya menuju ke Genius One. Dia mau ambil satu penetration tambahan tapi Sekai dia kayaknya udah belajar dari gerakan tadi. Apalagi dengan kalkulasi ya, yang mungkin dihitung dari awal bahwa Pride of Ice mungkin akan ada saat lagi. Oke, itu dia Avatar Guardian. Tidak berhasil untuk menaik ke arah beberapa player, tapi barusan mau vendetnya connect kembali. Dan Sekisnya pergi lagi ke tempat yang berbeda. 5 player sekarang dari S2G Sport berkumpul di mid loh. Frigid Glacier yang pas banget loh di depan wajah dari Sekai. Membuat Sekai jadi tidak bisa bergerak. Terkena efek Frozen. Dan mau nggak mau disengage harus dilakukan. Lunar benar-benar menjadi pengganggu di lini depan. Dan sekarang si Gibungnya sudah mendapatkan Husklaw, artinya dia bisa join team fight di area Turtle. Ada kombinasi yang belum berjalan seperti dari SRG, sementara sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Turtle tersebut, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh S2G. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran dan mereka sepertinya masih meredam. Bagaimana tempo permainan, hanya saja Dead Sonata dikeluarkan dan kena tadi sekali. Wah tapi agak PR sih karena lawannya Bruno nih Pak Pulung. Dead Sonatanya butuh banget item seperti si Halberd sehingga nantinya bisa memberikan efek dari Life Bane. Karena yang pertama Bruno-nya bawa Husklaw, yang kedua ada Matilda juga nih, efek Flask of the Oasis. Akan sangat mengganggu dan menutup bagaimana pokingan damage dari Granger dengan Dead Sonatanya. Nah, Sekisnya menambahkan lagi penetrasi di dalam tubuhnya. Ini kalau kita ngomongin soal item ya, yang paling menarik adalah nanti ketika mereka dalam teamfight besar, apalagi sekarang Beginnya sudah memiliki satu buah Glowing One. Jadi mereka akan melakukan teamfight dengan lebih masif lagi, efeknya juga lebih mengerikan. Dan memang kalau kita ngomongin soal bagaimana cara dari permainannya SRG yang tadi ngelakuin teamfight di dalam area dari Pit Turtle-nya, mereka kayaknya harus menciptakan combo sedikit sih Pak dari Cram dan juga Yums. Karena dynamic duo ini yang bisa menciptakan area of effect tersebut. Tapi lagi dan lagi ya, tadi terlihat juga Web ini sendirian di bawah. Sekis, selamat. Yang ngejar di belakang nggak tanggung-tanggung. Sama Tel prediction ya. Sama ya. Dan kita lihat aja nanti kalau begitu akan seperti apa dari SRG yang dimana sampai saat ini, sampai di menit yang kelima, mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang berlimpah ya Pak Pulung ya dibandingkan dengan tadi Turtle yang pertama. Tapi hanya gara-gara satu kali overextend mereka benar-benar imbang. Buset deh, emang benar-benar ditahan tapi nggak untuk waktu yang lama. Kram. Benar-benar Kram ntar betis lo ditendangin sama si Gibum ya. Wah itu tendangan yang sangat-sangat masif sekali damage-nya dan memang nggak bakal bisa lama-lama sih untuk menahan dari Kram. Dan sekarang Quicksand Guard-nya lagi cooldown, harusnya lebih hati-hati juga dalam mencoba melakukan setup. Karena dia butuh banget HP-nya dan kalau misalkan Kram tumbang duluan sebelum nanti Turtle-nya di fight, ini akan menjadi kerugian bagi SRG. Tapi yang gue suka adalah S2G benar-benar bisa mengimbangi tempo permainan yang cepat ini loh. Yang penting temponya. Yang penting temponya loh. Mereka diserang cukup cepat tapi barusan ada satu lagi Pride of Ice dari Aurora yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Dan kali ini coba untuk melakukan teamfight 5 lawan 5, tapi permasalahan utamanya adalah karena Bigin udah nggak punya Pride of Ice,
dia harus bermain dari belakang. Even dia nggak punya flicker loh. Ada sebuah aksi balasan dilakukan dan Ranking Sandstrom beserta dengan flicker apa tahu dia tidak kena karena siapapun. Tapi sedikit lagi tersisa. Untuk sekarang Crabnya berhasil diamankan. Dan Lunar pun menjadi satu aksi bayaran yang emang harus dilakukan pula oleh pemain dari S2G Esport. Coba lihat sedikit lagi tersisa. Tapi Yupsya pun malah menjadi korban dan Bruno pun masih berhasil selamat bersama dengan Suyo. Ada Granger di tempat yang berbeda. Coba Innocentnya masih berusaha bisa mengantarkan damage. Tapi untungnya masih berhasil digocek untuk kali dan 4 hilang. Pertukaran yang sangat tidak adil bagi SRG. Di mana mereka kehilangan banyak banget member dan S2G mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan dengan damage spam dari Death Sonata. Karena energinya masih belum cukup membuat bagaimana gerakan dari S2G jauh lebih diuntungkan. Dan sekarang by item aja kita udah bisa melihat bagaimana Malefic Roar yang dipilih oleh Innocent. Tapi jujur Innocent masih butuh lebih banyak last hit daripada ini. Dia butuh nabung nih Pak. 1 minion itu dapetin 6 stack. Ya. 3 minion ya berarti dia harus nabung lebih banyak lagi daripada sekarang. Karena dia butuh last hitnya. Dia butuh farmingannya dan dia mungkin butuh juga nih item untuk bertahan hidup. Tapi permasalahan utamanya adalah karena di belakang sana ada Aurora yang sangat mengganggu. Dengan zoning out juga dari Ruby itu akan mematahkan bagaimana ekspektasi kita yang awalnya mungkin Granger ini bisa melakukan poking damage dengan luar biasa. Tapi ternyata sekarang semuanya ketutup damage-nya gara-gara ada satu Flask of the Oasis. Bisa menghantarkan poking damage kalau memang kombinasi mereka berjalan. Tadi Ranking Sandstrom nggak kena. Avatar of Guardian nggak kena. Itu one way ticket semua. One way ticket ya? One way ticket, iya. Tadi tiba-tiba juga kita lihat Stormy terbang kan. Tapi di dalam sana ada Bruno yang akan siap menendang bola yang sudah sangat panas. Karena semakin jauh team fight, ya stacknya bakal semakin lebih banyak gitu loh Pak Pulung. Betul. Dan S2 juga dari tadi bagus banget loh. Untuk si Gibumnya jaga posisinya luar biasa loh. Dan ini adalah Bruno. Aduh. Suyo-nya. Suyo dengan hero melee yang lawannya kayak gitu tadi. Selamat juga tuh dia. Nah masalahnya. Damage kurang dari SRG. Masalahnya Suyo juga bisa range nih. Gara-gara mode immortalnya yang sangat menyebalkan. Dan memang kalau kita ngomongin soal lagi-lagi ya mode immortal. Kan tadi kita juga udah lihat nih beberapa item yang sudah di-build juga oleh Kazue. Ya berarti ada juga damage reduction di sana. Makanya dia dilontarkan dengan Death Sonata Pak. Dia damage-nya nggak yang begitu masif atau begitu besar gitu loh. Oke. Apakah ini menjadi satu hal yang harus dilihat oleh pemain dari SRG ya? Karena bisa dibilang mereka less damage sekali tadi juga di dalam pertempuran tersebut. Sementara pemain-pemain dari S2G dengan bisa mengamankan momentum, bisa mengamankan juga temponya, bisa ngikutin bahkan ngebalikin. Wah aman mereka sejauh ini. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menonton sekarang. Ya. Baik dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalian sudah mengerti kan alasannya kenapa Ulf Hednar ada di urutan kedua. Betul. Di MTC. Galak oi. Mereka bisa loh untuk mengimbangi temponya. Dan itu yang mungkin cukup penting Pak. Karena miss tempo ya kita cuma ngikutin gameplay musuh. Ya. Dan sekarang mereka bisa ngikutin. Barusan 4 player loh. 4 player dari mana? SRG. SRG. Kalau 4 player dari skuadnya Kolius atau KB. Aduh, skip. Aman. Lah ini SRG guys. SRG. SRG. Raksasa dari Malaysia. Tapi kayak udah mau mulai lagi nih ya. Sabar, belum Pak. Belum ya? Turunin lagi tuh. Sabar teman-teman ya. Karena demi kenyamanan para pemain, kita akan menunggu. Oh krem. Tuh Pak. Krem lagi dibenerin HP-nya tuh. Ini kayaknya kalau dari apa ya? Kalau dari comms kelihatan nanti. Misalkan contohnya berarti headsetnya yang dibenerin atau mixernya yang dibenerin. Wah. Jadi kalau misalkan HP berarti HP-nya lagi dipegang sama Marshall-nya ya. Ya. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini dari S2G santai dulu mereka. Ini udah pasti santai sih Pak. Karena biasanya setahu saya aja ya kalau ngomongin rules yang boleh ngobrol tuh nanti Pak. Nanti ya? Setelah 5 menit pause-nya. Oh setelah 5 menit baru bisa ngobrol mereka. Nah kecuali nih bermasalah. Kalau bermasalah kagak tahu nanti Marshall gimana dong ngomongnya. Harus dikasih tahu. Pak ini ada trouble gitu. Jempol udah naik tadi. Tapi makanya belum kan. Cuman device masih dipegang. Itu loh. Tuh. Ngobrol-ngobrol tipis-tipis. Ngobrol paling sama Marshall-nya kalau enggak biasanya. Boleh kalau nah udah dikasih tuh device-nya. Udah. Aman ya? Oh aman ya. Bentar lagi. Aman ya. Nah tinggal dicek. Kita masukin game. Dan tinggal menunggu bagaimana Marshall yang melanjutkan pause tersebut ya. Karena memang momentum nih lagi dipegang banget nih Pak Pulung. Sama teman-teman dari S2G.
Dan tiba-tiba dari Cram, dia mengalami sedikit trouble. Sehingga kita harus menahan terlebih dahulu teman-teman. Gimana momentum yang tadi sedang dipegang oleh S2G. Tapi pertukaran turtle-nya apa ngomong-ngomong ya. 2 tukar 1. Jadi menurutku dari turtle aja emang udah terlihat power dari Suyo yang masih benar-benar sangat-sangat kuat sekali gitu loh. Sebagai pemegang turtle contribution nomor 1 sekarang. Nah, ini kayaknya udah mulai lagi dan benar aja ya. Tapi setidaknya ya ada objektif dari Turret yang bisa lah distabilkan juga oleh pemain dari SRG. Di atas itu bisa ditumbangin juga, bisa diseimbangkan. Di bawah mereka juga bisa menumbangkan dan sulit ini. Di bawah mereka masalahnya masih tertinggal gitu. Tapi ya itu tadi farming priority ya. Karena Granger butuh lasit, ya Joy juga butuh uang gitu loh dan level. Itu dia Holy Crystal. Memang sudah mendapatkan item tersebut, tapi jujur di sini untuk SRG mereka butuh item-item Life Bane. Sehingga nanti regen HP yang didapatkan dari Pagu dan juga mungkin dari Lunar itu bisa ke-deny sedikit. Ini cuman Lunar juga dari tadi ya. Lunar bener-bener dah emang vendetnya. Ngagetin tapi emang on point juga, Prof. Ya mungkin kayak nggak dipredik gitu loh. Yang awalnya mungkin cuma kayak ngepok-ngepok doang, tapi ternyata Lunarnya mau langsung all in. Di belakangnya pun ada Begin gitu loh, yang dimana langsung follow up cepat pakai Hellstone Blast. Jadi poke damage-nya nggak nanggung-nanggung. Minimal nge-trigger dari Flicker, minimal nge-trigger dash ability. Jadi SRG kayak ketika tim fight 5 lawan 5, mereka tuh nggak punya ability atau resource yang cukup. Tapi wave minion yang bagus juga udah dilakukan oleh Cram ya. Ini dia manajemen wave yang begitu indah tadi dia ya di bagian bawah. Dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah serangan di area dari Lord. Coba lihat Bruno-nya mengamankan dengan bola api yang sudah dia milikin. Siapa lagi akan menjadi korban dari tendangan yang begitu menyakitkan. Karena sejauh ini belum ada yang mau mendekat. Hey, Khalid memberikan efek kejut. Wah itu dia poke damage sedikit. Hanya agar men-trigger juga S2G dengan gerakan-gerakan mereka. Karena dari tadi flickernya masih ditahan. Hanya Begin yang flickernya dalam keadaan cooldown. Kali ini kalau misalkan Cram mau jump in ke belakang juga bisa. Tapi follow up-nya masih terlalu jauh dan Yums. Waduh. Akhirnya connect kali ini. Dengan ada Rhapsody. Pokingan damage yang mengerikan dan tentunya critical bullet. Waduh, yang sangat mematikan itu dia Innocent. Dengan pokingan damage dari Granger. Oke, semuanya sudah mulai dilakukan. Poking damage sudah dilakukan. Sementara Yumsnya menjadi satu garda terdepan. Menjadi satu badan. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ada satu. Glacier tadi gak korek oleh siapa dan sekarang waktunya. SRG sudah menemukan bagaimana momentum yang begitu indah. Dan 4 player dibalaskan begitu saya. Sakit banget. Dead Sonata. Stormy dengan Imo Vended. Timing yang tepat. S2G langsung dibalikan seketika 4 tumbang tanpa adanya korban jiwa dari SRG. Dan sekarang Lord akan menjadi korban selanjutnya dari SRG. Mereka mendapatkan gold yang berlimpah. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana stun replay yang tentunya sangat mengejutkan kita semua. Imo Vended ke Begin dan juga Lunar yang menjadi korban di sana. Pagu gak sempat loh untuk menyelamatkan hari dari S2G. Sehingga sekarang Lord akan merging dari area mid lane. Dan dengan adanya satu Wishing Letter, apakah ini akan menjadi jawaban? Let's see. Di Lord yang pertama yang walaupun tidak mendapatkan base turret, harusnya masih fine-fine aja. Yap. Dan Lord akan bergerak lewat mid. Akan kita lihat seperti apa nih defensif yang akan dilakukan oleh pemain dari S2G. Karena Lordnya sudah ada di area mid, di atas wave minion masuk. Tapi dari Cramnya melihat dari kejauhan, akankah mereka berani untuk bisa mendobrak lagi ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh S2G? Masih cukup sabar kayaknya. Lagi-lagi ya, Dead Sonara. Hey. Aduh tadi itu dia, satu Dead Sonata dan pelurunya nancep ke Begin. Wow, ini benar-benar serangan jarak jauh. Pokingan damage yang menjengkelkan sekali. Dan Innocent masih bertahan di lini belakang tanpa ditumbang sama sekali. Yap, itu dia ada sebuah gerakan tadi yang dilakukan. Hanya saja sekarang dari Circling Eagle yang tidak begitu efektif membuat dirinya kehilangan begitu banyak HP. Wow, Granger revamp. Benar-benar berubah total dari segi gameplay, cara bermain. Yang sebelumnya dia tipe eksekutor, sekarang dia adalah tipe poke damage yang mematikan sekali. Death Sonata dengan jarak yang begitu jauh dan tidak melupakan bagian Rhapsody yang selalu bisa dia spam ketika minimal nih Papulung, dia udah punya 400 stack. Sekarang tempo bener-bener langsung dipegang semuanya sama SRG. 4000 gold lead. Tinggal menunggu bagaimana Sekais yang menjadi eksekutor dengan damage yang begitu masif. Yap, dengan itu dia. Satu beat yang memang dinaikkan ya Prof ya. Satu beat damage yang mungkin dulunya kita masih cukup santai, tapi lama-lama nih Rhapsody begini banget ya. Ya, dan sekarang bisa di-cancel. Jadi lebih cepat juga untuk di-spam, untuk diarahkan ulang, untuk di-rearrange.
Dan Dead Sonatanya. Lihat aja nih, tuh. Gimana mau bisa farming di tempat yang aman atau di luar dari base ketika pressure-nya nggak berhenti dari Dead Sonata. Ya bentar ditembakin kayak begitu. Ya kekuatan dari harta tahta Dead Sonata. Aduh, duh. Ih, Ya bentar ya bentar Rhapsody, ya bentar Dead Sonata. Belum lagi kalau misalkan dihitung dari item cooldown-nya nih Pak. Seperti yang udah sempat kita mention ya. Dimana ada 2 item, 3 bahkan item cooldown. Di sana sepatunya aja itu menimbulkan damage. Siap. 10% cooldown reduction berarti Betul. damage. Dan War Axe juga. Mungkin Pak Pulung bertanya-tanya, lah War Axe statusnya setengah dong. Betul, statusnya setengah. Tapi damage-nya only. Betul. Untuk Spell Vamp dia dapetin 100%. Dapat juga. Dapat Spell Vamp. Iya. Saya bahkan pernah nyobain Pak. Granger, Ya. emblemnya Fighter, Oke. Festival of Blood, Oke. pakai Queen Swings dan juga pakai War Axe. Plus Endless Battle itu hampir 50% Spell Vamp bisa. Bapak niatnya apa sebenarnya? Spell Vamp aja. Saya mau jadi Dracula. Itu dia ada satu ranking Sestrom tadi dan Flicker. Masuk ke dalam tubuh dari Matilda. Pokingan damage yang tidak berhenti. Rhapsody terus-terusan ditambah lagi dengan efek dari si Halberd. Membuat Innocent benar-benar kuat di lini belakang untuk bisa memberikan pokingan demi pokingan dan tidak terhentikan. Wah. Free Lord untuk SRG. Ini mau dibegal nggak nih mereka? Hampir aja Fatara Guardian tadi sudah langsung dikeluarkan. Untungnya tidak landing karena beberapa player hanya saja sekarang Mavanda dikeluarkan. Dan Prison Glacier tadi nggak connect karena siapapun. Wah ini dia nih. Lord yang bisa marching langsung menuju ke base turret. Karena memang kalau misalkan melihat dari posisinya teman-teman S2G. Mereka juga agak berat nih Pak Pulung untuk membuka minion map atau bahkan sekedar jungle mapnya. Karena mereka hanya bermodalkan Ruby dan juga Matilda. Mereka nggak ada yang bisa memberikan map pressure. Mungkin pokingan damage sedikit kepada hero seperti Sekais yang kali ini Joy-nya benar-benar bebas banget. Dan karena memang tidak ada yang bisa open map, Joy-nya jadi bisa masuk dari segala sisi. Yep. Berarti ini untuk sekarang mereka emang benar-benar harus fokus lagi. Kenapa? Karena I'm Offended lagi dan lagi itu bisa merubah segalanya. Entah nanti akan menjadi milik dari Stormy ataupun dari Lunar yang akan menciptakan momentum yang baik. Wah, Dan hilang lagi Lordnya. jadi dia. Lord yang masih bisa ditahan, thanks to Bruno juga tentunya ada Sigi Boom. Memang hero late game juga Pak Pulung untuk sekarang. Bruno, dia punya power. Tapi jatuhnya ya, S2G dalam keadaan loose condition kayak gini, yang dimana mereka mapnya susah banget untuk dibuka. Yep. Mereka hanya berharap kepada kesalahan dari SRG-nya sendiri. Dengan full item dari Innocent yang masih belum bisa disentuh dan Yums. Wah, Yumsnya setidaknya berhasil memancing beberapa source kill, tapi ternyata Sekis. Overextend seperti yang terjadi di bagian top lane Pak Pulung karena Avatar of Guardian defensif barusan. Dan Sekais yang udah nggak punya Rhythm of Joy, tiba-tiba tertangkap dan Yap. kali ini S2G coba untuk keluar dari zona aman mereka. Betul. Cuman di tempat yang lain ya, ini pola permainan yang dibikin oleh SRG juga udah sangat-sangat berubah. Ini baru aja kelihatan tadi ada yang berbeda lagi. Karena sebelumnya mereka udah main kumpul banget loh ini. Di bagian belakang Grangernya benar-benar dipusatkan untuk bisa menghantarkan damage. Karena sekarang Stormy-nya, I'm Offended tadi berhasil untuk bisa menarik ke arah dari Kazuya dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya yang berhasil membuat dirinya pun bisa selamat dari serangan dilakukan. Hanya saja di tempat yang berbeda, Sigi Boom menciptakan damage yang begitu masif. Predict move dari Innocent tajam banget ya. Dia akan mencoba untuk menebak-nebak arahnya. Dan ini dia Pak Pulung. Bruno plus Malefic Gun. Dia bisa nendang dari Sakit, area turret luar. Buset. Dan sejauh itu. Dan sesakit itu Innocent. Bahkan kali ini tanpa minion Pak Pulung. Malefic Gun. Malefic Gun. Item baru dengan tambahan 15% range untuk Marksman. Tolong Mutu, tolong. Itu dia Dan Sigi Boom. satu bola terakhir nancep lagi ke punggung dari Khalid. Malefic Gun. Item game changer untuk beberapa marksman termasuk juga dengan Bruno. Fun fact Pak Pulung, kalau dipakai di Layla level 12, dia bisa nembak ke Iya. arah turret Saya sudah coba. setengah lebih. Jauh banget. Jauh banget. Sekis. Oke, di mana Sekisnya sekarang Sekis masih berhasil pergi ke satu terakhir dan tidak bisa. Sekisnya pun berhasil langsung dilenyapkan begitu saja dan Lord milik S7. Hanya karena satu overextend yang terjadi di bagian top lane. SRG sekarang berada dalam ancaman Pak Pulung. Comeback yang possible, yang memungkinkan untuk terjadi. Karena sekarang lihat Sigi Boom, 2 bola hit.
2 pixel HP hilang dari Stormy. Sabar Sigibum, sabar. Hei, kita tahu bagaimana jarak yang Anda miliki dan memang Vendetta Connect. Ada Frigid Glaciernya tadi Connect pula ke arah 2 player. Coba lihat kehilangan dari Immortal Yumsha. Masih berjuang untuk bisa membuat dirinya pun selamat dan juga kabur dari area tersebut. Sabar. S2G, Lordnya masih jauh. Masih jauh. Lordnya masih jauh. Tapi Sekais kembali lagi ke Land of Dawn. Teamfight yang mungkin akan dipaksa nih Pak. Mumpung di bottom lane-nya. Itu emang masih terbuka dengan bebasnya. Apalagi Lord tuh, Lunar. Lunar, ada satu ranking sentrum dan dapat Rob Guardian-nya begitu indah. Berhasil langsung diperlihatkan, tapi Sekisnya malah menjadi korban di dalam pertama satu. Tapi untuk sekarang coba lihat Sigibumnya. Masih free untuk bisa mengatakan damage yang begitu besar. Dan mereka gagal untuk bisa menumpahkan S2G keseluruhan. Trade 1 tukar 2, tapi Lord masih available di area bottom lane. Wah. SRG akan menahan ini hanya dengan bertiga. Innocent. Apakah dia mampu untuk memberikan semua red sonara ketika Lord sedang merging ke area bottom lane? Oke, Wave Minion masuk lewat tengah, Lord masuk lewat atas. Akan seperti apa lagi menyakitkan damage dari Suyo. Dan juga untuk sekarang